Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita dalam materi pembelajaran kali ini akuntansi ya. Dengan materinya adalah ya, jurnal umum akuntansi masih pada perusahaan jasa. Nah, dalam materi kali ini tujuan kita mempelajarinya adalah supaya kita bisa melakukan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan tepat. Oke ya. Nah, jurnal umum. Jurnal umum ini nama lainnya adalah General Journal, ya kan? Dalam bidang ilmu akuntansi, jurnal umum ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus diketahui apa fungsinya, apa tujuannya, dan cara membuatnya, ya kan? Nah, untuk itu kita harus mengenal dulu apa itu jurnal umum. Ya. Nah, jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun bagi pihak eksternal organisasi. Itu arti dari jurnal umum secara kesimpulannya ya. Kalau berdasarkan etimologis, kata jurnal ini kan dari bahasa Prancis ya, yang artinya hari. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksinya. Ya kan? Nah, itu kalau secara etimologis. Jadi intinya jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan. Oke. Itu arti dari jurnal umum. Nah, sekarang apa sih tujuan dibuatnya jurnal umum ini? Nah, setelah kita mengetahui apa itu jurnal umum, kita juga harus mengetahui apa tujuannya. Ya, supaya apa? Nah, supaya kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan. Di antara tujuan pembuatan jurnal umum ini adalah pertama, untuk mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, sebagai penilaian terhadap transaksi. Dan yang ketiga, sebagai pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam sebuah perusahaan. Nah, selain itu, guna kita membuat jurnal umum adalah juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai dengan transaksi. Itu tujuan dari pembuatan jurnal. Dalam membuat jurnal, khususnya jurnal umum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita ketahui dan perhatikan. Di antaranya, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, misalnya ini memo, kwitansi, nota, invoice, ya, dan lain-lain yang terkait dengan bukti transaksi yang digunakan dalam proses identifikasi. Yang kedua adalah dengan menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis apakah hutang, harta, atau modal. Selanjutnya, kita harus menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi tadi. Lalu memutuskan apakah akan dilakukan kredit atau debit akun yang berhubungan dengan transaksi. Untuk kemudian kita selanjutnya membuat catatan transaksi ke dalam general journal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, setelah itu, dalam praktiknya, jurnal umum itu memiliki 5 fungsi penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, khususnya perusahaan jasa ya, yang pertama itu sebagai fungsi historis.
di mana dalam jurnal umum semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, General Ledger menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, jurnal umum disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Jurnal umum yang kedua adalah fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu dalam General Ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Fungsi jurnal umum yang ketiga adalah fungsi analisis, di mana semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta berapa jumlah atau besarnya transaksi tadi. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke General Journal. Proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi ya, namun juga bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Terakhir, ada namanya fungsi informatif. Di dalam General Ledger juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, itu dia 5 fungsi dari jurnal umum. Ya. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari jurnal umum, kita dapat melihat apa beberapa manfaat dari jurnal umum itu. Ya, terutama bagi perusahaan ya, khususnya perusahaan jasa. Di antaranya, manfaat jurnal umum itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya apakah pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Ketiga, untuk mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit, bahwa mesti seimbang, ya kan, harus balance. Yang keempat, manfaat dari jurnal umum itu adalah untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada General Journal sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda referensi. Yang kelima, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada General Journal sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi, manfaat, dan tujuan dari jurnal umum, selanjutnya pada poin pentingnya adalah bagaimana sih cara kita membuat jurnal umum itu? Nah, itu dia. Untuk bisa membuat jurnal umum dengan baik, perlu beberapa langkah yang harus kita terapkan. Ayo kita ikuti ya, kita simak. Pertama, kita harus bisa pahami persamaan akuntansi. Nah, sebelum membuat, pastikan untuk paham dulu persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar kita tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal. Akun mana yang harus didebit dan akun mana yang harus pada posisi kredit dengan benar. Dengan pemahaman ini, maka nantinya kita bisa menjurnal dengan lebih cepat dan lebih tepat. Ya, ini sudah kita pelajari pada materi debit kredit kemarin. Poin kedua yang harus kita pahami adalah bagaimana kita kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah setelah memahami persamaan akuntansi, kita mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian,
kita akan lanjutkan dengan mengidentifikasi transaksi. Ingat ya, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi, minimal ada 2 akun yang pasti akan terpengaruh. Yang ketiga, selanjutnya kita bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini kita akan menggunakan sistem double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, yaitu debit dan kredit, dengan jumlah yang sama alias harus balance. Baik, setelah kita mempelajari dan mengetahui apa itu jurnal umum, apa fungsi, apa manfaat, dan bagaimana cara yang harus dipersiapkan untuk membuat jurnal umum, sekarang kita akan coba membahas beberapa transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan jasa, untuk kita analisis bukti transaksinya dan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Salah satu contoh soalnya begini. Berikut ini adalah contoh data transaksi dari PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Pada Desember tanggal 1, dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Laba-Laba seharga 160 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 2 Desember, di mana dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Di tanggal 4 Desember terjadi transaksi di mana dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan senilai 80 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Dari 3 transaksi ini kita akan lihat bagaimana posisi dan akun apa saja yang terkena atau yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi di tanggal 1, di tanggal 2, dan di tanggal 4 pada PT Dimas Jaya ini. Oke. Ini dia. Perlu diingat ya, seperti yang sudah kita bahas, bahwa dalam jurnal umum kita menggunakan 2 lajur, di mana lajur debit dan lajur kredit, di mana yang harus diingat jumlah posisi debit dengan jumlah di posisi kredit harus sama, ya, harus balance. Oke. Jadi dari transaksi yang pertama tadi di tanggal 1 Desember, maka akun yang terlibat dan atau akun yang terkait yaitu di mana telah terjadi pembelian pada debit dan hutang pada kredit, di mana jumlahnya adalah sama-sama 160 juta rupiah. Jadi, yang kata lain, pembelian di debit 160 juta dan hutang di kredit 160 juta. Lalu untuk transaksi tanggal 2, akun yang terlibat adalah akun piutang di debit 50 juta dan akun penjualan di kredit 50 juta. Selanjutnya untuk tanggal 4, akun yang terkait yaitu piutang di debit sebesar 80 juta rupiah dan
Deposit kreditnya ada penjualan yaitu sebesar 80 juta rupiah. Jadi ini format untuk jurnal umum di mana digunakan dua lajur debit dan lajur kredit yang jumlahnya harus sama. Begitu. Nah, anak-anak ibu sekalian, sampai saat ini kita sudah membahas dari apa itu jurnal umum sampai bagaimana cara membuat jurnal umum. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami, bisa dipraktekkan dan dikerjakan dengan hasil terbaik. Dan yang paling penting, semoga materi kita kali ini bermanfaat nantinya dalam pembelajaran kita. Cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.